Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Mitra Tani. Dan di kesempatan kali ini kita masih bersama dengan Bapak Haryanto, serta mempersilahkan untuk para pemirsa yang akan bertanya bisa menghubungi kami di 02716793000. Baik Pak Har, kita berikan kesempatan untuk pertama penelpon di kesempatan kali ini. Kita terima. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana ini? Dengan Ibu Sri di Pacitan, Mas. Silahkan Ibu Sri pertanyaannya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Har. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Alhamdulillah Bu Sri selalu menyimak Mitra Tani ini. Iya Pak, ya tetap selalu menyimak Pak. Tadi saya dengar ini ya Pak, paparan Pak Har masalah bligo itu, maksudnya itu bligo yang putih apa bligo yang merah yang waluh itu Pak, begitu? Oh iya. Ada lagi Bu Sri? Iya, yang bisa untuk mencegah apa tadi ini anemia tadi, yang bligo putih apa yang bligo apa itu merah itu. Yang pertama itu, yang kedua Pak, saya itu nanam kacang, yang sebagian yang seperempat itu kok nggak numbuh, apa masalahnya itu apa karena kacang itu saya rendam, itu menjadi nggak tumbuh, kebanyakan air atau bagaimana ya Pak ya, yang lebih dari sepertiga itu numbuh, istilahnya ya numbuh, tapi yang sepertiga itu kok enggak, itu gimana ya Pak solusinya? Dan masalahnya itu apa begitu? Gitu Pak Har, terima kasih jawabannya. Ibu Sri, kacang apa Ibu? Ibu Sri? Iya ya. Kacang apa itu Ibu? Kacang tanah. Oh, kacang tanah, Ji. Iya. Sudah Ibu Sri? Iya Pak, makasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi yang digunakan dan dibahas pada siang hari ini yang bermanfaat tadi bligo yang seperti apa itu Pak Har? Bligo itu ya seperti itu Bu. Jadi bligo itu hijau, nanti ada lapisan berwarna putih, itu ada lapisan lilin. Kalau masih muda banget itu pasti putih dulu. Tapi seperti ini adalah sudah agak tua, yang sebelumnya itu akan putih. Kalau kita belah, coba belahan di sini dilihatkan. Nah, seperti ini ada lapisan lilinnya. Coba kalau dibelah, kita perlihatkan Bu Sri. Ya, seperti ini Bu. Nah, seperti ini yang memang bligo itu untuk obat anemia dan juga obat darah tinggi. Nah, seperti ini. Lah terus yang kalau tadi yang merah itu namanya waluh, beda. Merah agak keorengan itu namanya waluh, bukan bligo. Itu. Dan ini yang kita bahas adalah bligo yang memang itu bermanfaat bagi tubuh kita, terutama untuk kesehatan yang tadi sudah saya katakan, di flu, anemia, terus migrain, sakit kepala. Terus bisa juga untuk yang paling penting ini adalah mencegah daripada radikal bebas yang akan masuk ke tubuh kita ini dengan kita memakan bligo yang tadi sudah kita katakan di awal tadi, ini akan membuat bahwa tubuh kita ini akan senantiasa sehat. Nah terus sekarang bahwa bligo ini kan tidak dimanfaatkan eman-eman yang sebetulnya ini sangat kalau dijadikan nilai ekonomis secara bisnis, kalau kita buat asinan, kita buat sirup, kita buat manisan, itu nilainya akan tinggi. Apalagi kita punya kreasi-kreasi di sana melalui bligo ini akan menjadi ekonomi kita ini akan meningkat. Jadi tidak usah dijual kemana-mana, karena kalau penjualan bligo ini adanya di kota-kota besar dan memang relatif harganya itu memang juga tinggi seperti itu. Maka dari itu bisalah untuk Bu Sri untuk kembangkan di sana, terutama ibu-ibu yang ada di Pacitan sana bisa melakukan ataupun membuat bligo ini menjadi makanan yang secara memiliki nilai jual yang tinggi seperti itu. Kalau ya Pak, kalau dari segi varietas bligo ini memang hanya satu ya Pak ya?
Varietasnya banyak. Banyak ya. Ada yang memang seperti dikatakan Bu Sri tadi, yang putih ya memang dari awal itu akan putih terus juga ada. Ada yang putih terus nanti nek sudah itu remaja putihnya mulai hilang, akhirnya menjadi hijau. Tapi di dalamnya itu juga ada yang warnanya putih, ada juga yang warnanya agak oren-orengan sedikit seperti itu, dan semua manfaatnya adalah sama. Baik, itu pertanyaan pertama itu ya Pak, sudah. Ya, seperti itu. Ya, semoga bisa menjawab. Dan yang kedua tadi terkait dengan menanam kacang yang sepertiga tidak tumbuh. Ya, menanam kacang tanah atau kalau di Jawa di Pacitan sana itu adalah kacang brol, ya. Kacang brol. Kalau sudah masuk ke pabrik namanya kacang Garuda. Seperti itu. Nah, terus kok dari sekian lahan itu hanya sepertiga yang hidup, yang lain itu kok tidak? Kenapa? Ini bisa dipengaruhi dari yang pertama adalah perendaman. Perendaman harus hati-hati Ibu, karena apa? Perendaman ini kalau kelamaan untuk kacang ini cukup 15 menit saja, jangan sampai lebih dengan nanti dikasih biopestisida ataupun nanti dikasih fungisida ataupun trichoderma yang ada di situ dicampurkan di sana. Kemudian setelah itu diangkat ditiriskan agar kacang ini nanti tidak gampang kena jamur. Kenapa? Biasanya untuk petani ketika itu sudah direndam itu langsung aja ditanamkan di lahan. Kalau itu nanti akan membuat di situ dari masih basah itu akan menyebabkan jamur yang ada di biji kacang tersebut. Maka juga di sini hati-hati. Terus yang kedua itu bisa karena lahannya yang memang itu terlalu lembab, ini bisa juga menyebabkan kacang itu tidak tumbuh, Bu. Maka dari itu bagaimana untuk mengantisipasi ini? Kalau di sana biasanya karena musim hujan itu banyak air, kalau kemarau memang sangat jarang ataupun kekurangan. Maka dari itu untuk membuat agar sirkulasi air ini bisa tidak menggenang sehingga untuk tanaman kacang ini bisa tumbuh, maka harus dibuat guludan. Kalau biasanya kalau di tempat-tempat yang lain bisa 30 cm, kalau di daerah sana itu cukup 10 sampai 15 cm aja, ini sudah cukup karena untuk jaga-jaga agar nanti ketika ini tidak ada air itu masih lahannya masih basah seperti itu. Maka dari itu memang harus diperhatikan di dalam persemaian menyemaikan daripada kacang tanah tersebut. Ya, baik. Demikian untuk Ibu Sri di Pacitan, semoga nanti bisa menjawab pertanyaan dan segera diaplikasikan tipsnya tadi dari Pak Har. Selanjutnya ada pertanyaan Pak Har di pesan WhatsApp dari Ari di cabang Banjarsari. Terkait rasa untuk buah bligu, apa yang terpengaruh dengan musim Pak Har? Misal pada musim penghujan dan kemarau, apakah nanti mempengaruhi rasanya? Kemudian apakah bisa dibuat olahan seperti rujak atau lotis? Ya, siang hari bahas lotis ya, Pak. Terima kasih Mas Ari, pertanyaan yang super. Bagaimana untuk mengolah bligu ini menjadi olahan yang bermanfaat? Yang pertama, bahwa apakah untuk bligu ini bisa terkait dengan rasanya. Rasanya kalau tidak dikasih apa-apa Mas, itu rasanya hambar agak gurih. Namun ketika ini diberi sesuatu apapun, itu akan mengikuti. Contohnya, kalau tadi saya katakan ini buat asinan, mau buat asinan seperti apa? Misalkan rasa oren ataupun rasa jeruk itu dikasih biang ataupun pemanis daripada jeruk, nanti akan mengikuti di sana.
Lah terus apa bisa untuk lutisan? Sangat bisa sekali karena ini sangat enak, renyah, gurih. Namun juga harus tahu awal tadi harus direndam dulu, kita kasih garam, kita kasih kapur sirih ataupun enjet. Kemudian setelah itu kita cuci dengan air matang dan bersih, kemudian bisa kita untuk lutisan di sana. Jadi enak banget. Yang sebetulnya tidak hanya lutisan mau buat taruh istilahnya ya, untuk keripik yang itu menjadikan enak dan gurih itu bisa nanti dari bligo yang ada itu nanti kita seset yang tipis-tipis, kita nanti kita jemur, sudah kering kemudian kita kasih bumbu, kita goreng. Sudah bisa jadi apapun yang itu nilainya lebih bagus lagi. Seperti itu Mas Ari. Semoga nanti bisa menjadi ide bisnisnya Mas Ari dan para pemirsa ya. Bligo ini bisa dikembangkan ke arah manapun itu ya Pak Har ya. Walaupun kalau ini memang ada penanganan khusus gitu. Iya Pak Har, kalau semisal kita ada nih tanaman bligo di rumah kita, mengecek untuk siap panen atau belum dan ini cocok untuk manisan atau seperti apa, bagaimana ini Pak Har caranya? Kita harus tahu kapan untuk panennya bligo ini. Rata-rata panen bligo ini sebetulnya mulai dari umur 50 hari. Hari setelah tanam. Setelah tanam itu sudah akan kelihatan di sana ada buahnya. Lah, dari buah ini antara 50 sampai 70 ini bisa dipanen dengan ciri-ciri bahwa karena rata-rata bahwa bligo itu di 2 kilo dengan warna yang putih nanti sudah akan kelihatan agak kuning, dan lagi kalau kita pakai unsur diraba itu akan berbunyi pung-pung, coba seperti ini misalkan ya. Nah seperti ini. Nah, jadi akan kelihatan nanti bahwa bligo itu siap kita panen. Lah terus sampai kapan untuk pemanenan ini? Jadi seperti ini loh. Bagaimana ataupun cara memanennya itu berbagai cara untuk memanen. Itu bisa nanti kita gunting, terus bisa kita kalau segrek biasanya itu akan merusak daripada tanaman, maka anjang-anjang istilahnya. Apa itu? Membuat anjang-anjang ataupun anjir yang tanaman itu bisa daun dan batangnya untuk merambat itu ya? Iya, untuk merambatkan itu biar nanti kuat sehingga nanti bligonya akan ada di bawah menggantung gitu ya, menggantung, tinggal nanti gunting saja, yang nanti guntingannya itu mepet, jangan sampai ada kelihatan masih biasanya kalau petani tinggal gunting-gunting aja, yang ini sebetulnya akan menyebabkan penyakit bligo yang ada di situ. Maka harus mepet untuk pemanenannya ini. Jadi antara 50 sampai 70 ini bisa dipanen untuk untuk konsumsi daripada untuk makanan kita sehari-hari. Ya, baik. Ini ada pertanyaan kembali Pak Har di pesan WhatsApp dan SMS. Yang pertama dari Pak Hartono di Temanggung terkait dengan buah durian ya, mungkin ini minggu kemarin ya Pak ya. Rantingnya pada rontok dan pohonnya berjamur abu-abu. Apa yang harus dilakukan ini Pak Har? Ya, terima kasih Pak Hartono yang ada di Hartanto Pak. Hartanto sih, Pak Hartanto yang ada di Temanggung tentang durian yang rantingnya itu rontok. Daunnya rontok dan ada kayak jamurnya. Sebetulnya tanaman durian itu selain nanti ada penyakit, tentunya bahwa unsur yang harus diperhatikan ataupun kebutuhan nutrisi daripada durian itu sendiri harus terpenuhi sehingga ranting ataupun dahan itu daunnya tidak rontok dan tidak jamuren. Itu bisa karena kekurangan Ca ataupun kalsium, ya, K ataupun kalium, Mg ataupun magnesium. Nah, ini harus ada di situ. Lah, bagaimana untuk mendapatkan
itu ya kita harus senantiasa memberikan pupuk ataupun nutrisi yang ada di situ. Terus yang kedua itu karena adanya jamur itu disebabkan karena kurang adanya sanitasi atau pembersihan lingkungan, kesehatan lingkungan yang ada di sekitar tanaman duren tersebut. Sehingga dengan kurangnya kebersihan itu akan menyebabkan tanah itu menjadi lembab, kurang bagus untuk lingkungannya, maka juga akan menjadikan tanaman duren itu akan menjadi rontok, dan itu nanti tidak hanya daunnya akan merambat ke selanjutnya. Nah, terus bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu dengan cara pemberian nutrisi pada duren dengan pemupukan yang berkala. Syukur-syukur tahu dengan kekurangan di dalam tanaman tersebut, bisa Ca ataupun kalsium, bisa kalium ataupun K, bisa Mg ataupun magnesium. Terus yang kedua kalinya dengan mengantisipasi, yaitu dengan pembersihan lingkungan, dengan sanitasi ataupun sanitasi lingkungan, dan juga senantiasa pemberian fungisida ataupun biofungisida ataupun pakai trichoderma di situ, itu secara berkala agar tanaman duren itu tidak akan kembali menjadi rontok lagi. Lah terus kalau sudah ada rontok bagaimana? Itu harus sekalian dipotong, dihilangkan, dibakar sehingga tidak menular dengan ranting-ranting yang lain, sehingga tanaman durian ini akan tetap kokoh dan nantinya akan menghasilkan hasil yang kita inginkan. Ya, demikian untuk Pak Hartanto di Temanggung. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ada pertanyaan kembali Pak Har dari hamba Allah di Sragen. Apakah pemakaian pupuk NPK bisa dengan cara disemprotkan ini Pak Har? Ya, pupuk NPK itu yang dimaksud adalah pupuk pabrikan mungkin ya. Pupuk pabrikan apakah itu bisa disemprotkan? Itu bisa saja, asal tahu dosis dan pemakaian untuk tanaman apa yang harus kita semprotkan. Tentunya bahwa kalau ini adalah NPK secara pabrikan ataupun kimia, harus betul-betul hati-hati karena dengan pemakaian ini apabila kena tanaman ataupun daun ini dosisnya berlebihan, maka tanaman nanti akan kebakar dan akan menjadi kuning, rontok, dan akhirnya mati. Bagaimana cara mengantisipasinya? Bagaimana cara untuk melihatnya agar tanaman ini bisa dilakukan dengan penyemprotan NPK? Tentunya kita harus punya sampel tanaman yang harus kita semprot dulu. Jadi kita misalkan itu NPK yang biasanya untuk 1 gram ataupun sampai 10 gram itu bisa 20 liter, maka itu dicampurkan dalam air sampai homogen. Sebelum itu nanti disemprotkan ke tanaman yang lain akan kita semprotkan di sana, kita harus uji coba dulu untuk treatment, yang maksudnya agar nanti tanaman yang kita semprot itu terserah kita semprot ternyata kebanyakan dosisnya akhirnya tanaman itu mati. Yang intinya apakah bisa dilakukan? Bisa. Hanya bagaimana kita memasukkan unsur NPK tersebut ke dalam tanaman, yang ini harus kita lakukan dengan seksama agar tidak nanti tidak rugi dalam istilah penyemprotan ataupun pemberian nutrisi di dalam tanaman tersebut. Ya, demikian Pak. Ya, ini untuk hamba Allah di Sragen, hati-hati ya kalau penggunaannya ya Pak ya. Lebih aman organik ya Pak. Betul. Ya. Ada pertanyaan kembali dari Mas Anto di Solo. Tanya Pak Har, agar pohon bisa rimbun dan banyak buahnya, apakah harus dipotong batang utamanya? Lalu bagaimana caranya ini Pak Har? Ini secara pohon secara umum atau mungkin ada salah satu tanaman yang memang harus kita potong ini? Intinya bahwa pemotongan ataupun pemangkasan tanaman yang ada itu bisa dilakukan karena apa? Ini adalah termasuk pemeliharaan. Apabila tanaman ini terlalu tinggi, ya kita
potong. Apabila ini sudah standar, itu kita potong rantingnya. Rantingnya harus kita lihat bagaimana, ataupun kita harus tahu ranting mana yang harus kita potong. Setelah itu dari pemotongan ini akan tumbuh tunas muda yang nanti tanaman ini akan rimbun. Nah, misalkan ini cabai, apakah cabai yang ada di sana itu bisa dipotong? Bisa saja. Karena apa? Kalau cabai ini sudah tinggi, contohnya adalah cabai yang di sini aja, cabai jemprit ya. Cabai jemprit itu nanti akan hidup di 6 bulanan bisa kok di situ. Itu ternyata kok tinggi. Biar ini ribun dan hasilnya akan lebih bagus, ya udah nanti kita pangkasi. Setelah kita pangkas, kita beri pemupukan di situ, nanti akan pertumbuhan ini cepat dan hasilnya juga akan bertambah seperti itu. Jadi tidak monoton setelah nanam tanaman ataupun nanam lombok itu kok hanya dibiarkan dipupuk, itu nanti kurang bervariasi. Tapi kalau kita nanti bisa memangkas dan kita misalkan tinggi kita pangkas lagi, ini akan tumbuh ranting dan daun yang memang itu nanti senantiasa tumbuh, yang nanti akan menghasilkan hasil lombok yang bisa kita inginkan. Baik, demikian untuk Mas Santo di Solo, semoga bisa menjawab. Dan tidak terasa Pak Har, kita sudah berada di akhir perjumpaan. Walaupun masih banyak ini pertanyaan, semoga nanti minggu depan bisa kita bahas satu persatu lagi ya Pak Har ya. Terima kasih Pak Har untuk nasihatnya. Semoga Pak Har senantiasa dalam keadaan sehat dan baik. Untuk membersamai kita semua di Mitra Tani. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti dan simak bersama program Mitra Tani untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Serta masih di masa pandemi ini, para pemirsa, mari kita selalu terapkan protokol kesehatan. Saya Wahid Arifuddin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.